Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk panduan penggunaan aplikasi SI PDKT atau Sistem Informasi Pengelolaan Dana Kas Kegiatan Terpusat. Untuk masuk ke sistem informasi ini ada beberapa hak akses. Yang pertama adalah superadmin. Yang kedua yaitu orang yang berhak mengelola seluruh isi dari database ini. Yang kedua adalah baku. Baku adalah tombak atau tujuan dari aplikasi ini. Jadi seluruh keuangan itu ditransfer oleh baku kepada yang mengajukan. Yang ketiga adalah rektor, baik rektor 1 ataupun rektor 2 yang berhak melakukan asesmen sebelum dana itu disetujui oleh baku. Jadi disetujui oleh rektor dan sebelumnya juga sudah disetujui oleh wakil rektor 1 atau wakil rektor 2. Dan kelima ada prodi, yaitu staf yang berhak masuk ke sistem ini untuk melakukan pengajuan. Yang keenam adalah cabang. Sama halnya seperti prodi, cabang juga berhak melakukan pengajuan melalui aplikasi ini. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu untuk hak akses cabang. Klik icon PDKT, kemudian masukkan username dan masukkan password. Nah, pada menu beranda ada beberapa submenu. Yang pertama adalah panduan, di mana panduan ini berisi panduan singkat untuk penggunaan aplikasi ini. Yang kedua adalah result pengajuan, di mana result pengajuan ini berisi pengajuan-pengajuan yang sebelumnya. Kemudian setting, yaitu untuk melakukan perubahan pada identitas atau pada profile. Nah, kalau misalnya mau merubah foto, silahkan bisa saja di sini melakukan perubahan foto. Jangan lupa dicentang ya. Ini kalau misalnya mau melakukan identitas. Dan kemudian ada menu ganti password apabila ingin melakukan perubahan password lama ke password baru. Dan selanjutnya adalah manual books. Nah, manual book ini bisa di-download. Dan apabila perbedaan antara panduan dan manual books adalah manual book ini kompleks untuk panduannya. Selanjutnya ada menu pengajuan. Klik buat pengajuan. Nah, pilih pengajuan dana. Pengajuan dana apa saja yang ada di kampus tersebut berdasarkan nomor perkiraan yang ada di kampus Cibitung. Selanjutnya misalnya kita ingin melakukan pengajuan inventaris kantor AC. Misalnya kita ingin melakukan pengajuan dispenser. Nah, ini sudah otomatis tujuannya terisi. Ya. Tujuan ini bisa berubah-ubah tergantung dari pengajuan yang diminta. Misalnya kita ingin melakukan pengajuan snack kampus, itu tujuannya ke rektor. Nah, jadi untuk tujuan tidak perlu diisi, ini sudah otomatis terisi. Baiklah, kita akan melakukan pengajuan inventaris kantor Cibitung, misalnya cashbox. Nah, ini untuk NIP atau isi atau plat mobil ini tidak perlu diisi. Ini hanya diisi apabila pengajuannya bersifat UPD atau servis mobil atau servis motor. Nah, ini untuk keterangan mohon dilengkapi dengan lengkap. Misalnya inventaris cashbox sebanyak 2 piece kali 25 ribuan misalnya ya. Jadi ini wajib dirincikan untuk keterangannya supaya memudahkan untuk asesmen nanti. Tanggal diperlukannya jangan lupa, misalnya tanggal 22, dan untuk tanggal pengajuan ini tidak perlu dipilih karena sudah otomatis default system. Kemudian jumlah pengajuannya adalah total dari keseluruhan dana yang diajukan pada kolom keterangan. Misalnya itu kan totalnya 25.000, jadi Rp50.000. Dan ini upload bukti apabila pengajuan bersifat rembes atau penggantian dana. Nah, karena ini bukan rembes atau penggantian dana, maka klik saja langsung simpan. Nah, maka untuk pengajuannya sudah ada masuk ke kolom pengajuan di sini. Nah,
50.000 dan seterusnya menunggu persetujuan. Dan untuk melihat status pengajuan, kita juga bisa mengklik detail. Maka histori pengajuan akan terlihat di sini. Itu ya. Close untuk menutupnya. Selanjutnya itu untuk pengajuan dan histori. Kemudian ada ringkasan kampus. Nah, pada menu ringkasan ini berisi ringkasan dari kampus tersebut. Nah, pengajuan keluar artinya pengajuan yang diajukan ada 4. Kemudian klik kunjungi halaman untuk melihat lebih detail. Ya, kembali lagi ke sini, ke ringkasan kampus ada pengajuan revisi masih 0, pengajuan menunggu pencairan dana, kemudian pengajuan selesai, pengajuan ditolak, total pemasukan bulan ini, dan total pengeluaran bulan ini. Gitu ya. Ini semuanya sudah terekam di sini. Selanjutnya untuk kas kampus, di mana kas kampus ini terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ini merupakan total dana atau seluruh dana yang merupakan top up dari baku, gitu ya. Jadi kampus tidak bisa menambahkan dana pada data kas masuk. Jadi ini sumbernya khusus dari baku. Pun ini ada tambah data, hanya digunakan 1 kali saja sebelum sistem ini 100% digunakan dan keuangan kampus dialihkan ke sistem ini, gitu ya. Pada klik tambah data ini wajib menuliskan kas awal kampus dengan keterangan dan jumlahnya, gitu ya. Dan jadi ini hanya dibuka sekali saja untuk tambah data. Kemudian untuk kas keluar, nah di sini kampus harus melakukan pencatatan transaksi. Maka dari itu klik tambah data. Misalnya ini ditulis keterangannya pembelian sapu. Tanggalnya dituliskan jangan lupa tanggal 22 misalnya. Jumlahnya Rp20.000 dan wajib melampirkan bukti transaksi. Bukti transaksi kita simpan, jangan lupa. Ke bukti ditambahkan. Nah, maka statusnya adalah menunggu cek SO. Nah, SO wajib berperan di sini untuk melakukan asesmen dari transaksi yang dilakukan oleh ADM kampus. Maka klik lihat bukti dan ini SO harus memastikan apakah bukti transaksi telah sesuai dengan jumlah yang diinputkan oleh ADM, staf ADM gitu ya. Klik lihat bukti, kemudian apabila sudah pasti, maka klik assessment. Maka kolom atau aksi edit maupun hapus itu tidak ada. Nah, apabila statusnya masih menunggu SO, ini masih bisa diedit ataupun dihapus. Klik menu edit, kalau misalnya ada perbedaan jumlah atau perbedaan harga karena keliru, misalnya ini jadi Rp10.000. Simpan. Kita sukses ya, maka datanya sudah berubah gitu ya. Jadi ini masih bisa diedit ataupun dihapus apabila bukti pembelian atau apabila statusnya belum dicek oleh SO. Itu untuk laporan kas keluar. Selanjutnya ada laporan kas kampus, di mana laporan kas kampus adalah ada laporan kas keluar. Nah ini, nah laporan kas keluar ini isinya adalah laporan mutasi debit dan kredit dan sisa saldo yang ada di kampus tersebut selama bulan ini. Nih, laporan pengeluaran kas bulan April karena sekarang bulan April. Nah, pada kolom debit berisi seluruh dana atau dana masuk yang sumbernya dari baku. Sedangkan pada kolom kredit ini dana yang dikeluarkan dan ditransaksikan oleh kampus cabang. Nah, pada sisa saldo ini merupakan akumulasi saldo sebelumnya dan saldo pada saat ini. Nah, di result transaksi bisa dilihat saldo sebelumnya ada Rp500.000, kemudian mutasi masuknya Rp350.000 dan mutasi keluarnya sebesar Rp139.500. Maka sisa saldonya adalah Rp710.500 ya. Nah,
Button ini akan berwarna hijau apabila dananya lebih dari Rp100.000. Apabila dana kurang dari Rp100.000, maka button ini akan berwarna merah. Nah, maka dari itu, apabila button sudah berwarna merah, cabang wajib mengajukan kembali ke baku untuk penambahan dana untuk menghindari minus, karena biasanya kas minus itu ditalangi dari kas pribadi. Oke, untuk selanjutnya laporan kas masuk. Nah, laporan kas masuk ini merupakan kas besar kampus cabang. Biasanya cabang menerima dana dari eksternal di luar baku, artinya misalnya dari mahasiswa atau dari pihak luar. Misalnya dari mahasiswa, klik tambah data. Misalnya dana dari mahasiswa ini penjualan KTM ya, penjualan KTM. Nah, keterangannya bisa dirincikan penambahan dana dari penjualan KTM sebanyak 10 piece kali misalnya satu piece-nya Rp5.000. Nah, tanggalnya jangan lupa dicantumkan tanggal berapa, misalnya tanggal 17. Ya, tanggal 22 deh, tanggal sekarang deh. Nah, jumlahnya jangan lupa dicantumkan total keseluruhan dari pendapatan tersebut, berarti Rp50.000. Klik simpan. Nah, maka ini bertambah ya. Ini ya. Nah, apabila total dana ini sudah mencapai Rp100.000, maka wajib disetorkan ke baku. Itu untuk laporan kas masuk. Selanjutnya ada laporan periode, di mana laporan periode ini adalah laporan yang dipilih berdasarkan periode tanggal awal dan tanggal akhir. Klik pilih tanggal awal, pilih tanggal akhir, klik proses. Maka akan muncul saldo sebelumnya berapa, penambahan kas dari baku berapa, kemudian pembelian yang dilakukan oleh kas oleh ADM berapa saja, dan ini sisa saldonya. Apabila ingin melakukan cetak, klik cetak ya, bisa dicetak untuk bahan dokumentasi atau export to Excel jika ingin mendownloadnya via Excel, menyimpannya dalam bentuk Excel. Itu untuk laporan periodik. Nah, selanjutnya ada panduan, di mana panduan ini berisi uraian singkat mengenai aplikasi ini, sama seperti di beranda sebelumnya. Kemudian ada support, ada informasi dan kerjakan aplikasi silahkan hubungi BTI, dan ada button logout. Itu untuk cabang. Oke, selanjutnya adalah hak akses yang kedua, yaitu prodi. Ya, kita coba login saja dengan hak akses prodi. Nah, untuk menu prodi sama halnya dengan menu cabang pada beranda, yaitu terdiri dari panduan, result pengajuan, setting, ganti password, dan juga manual books, gitu ya. Ini tidak perlu saya jelaskan kembali, tapi saya akan lebih ke menu pengajuannya, di mana buat pengajuan ini untuk kolom pemilihan pengajuannya adalah berisi pengajuan yang berhak diajukan oleh kaprodi tersebut. Nah, misalnya Ajis ini staf prodi dari program studi RPL di kampus Cengkareng, kampus Margonda, kampus Kramat, dan kampus Jatiwaringin. Maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi ini di kampus yang bersangkutan adalah yang bisa diajukan. Misalnya kita memilih kunjungan prodi kampus Jatiwaringin. Oke, kita pilih, untuk NIP kita tidak perlu isi. Kemudian di sini kita tuliskan keterangan kunjungan studi ke misalnya Museum Geografi Bandung. Ya, ini seperti ini misalnya contohnya. Nah, kemudian untuk tanggal pengajuannya hari ini, kemudian tanggal diperlukannya atau tanggal kegiatannya misalnya tanggal 20
4 kita pilih, dan jumlah pengajuannya misalnya 2 juta. Dan ini untuk tujuan sudah ada di Warek 1 ya. Jadi ini sudah otomatis seperti sebelumnya saya sampaikan. Kemudian klik simpan, maka akan masuk ke tombol histori pengajuan atau menunya di sini. Histori pengajuan. Nah, ini statusnya. Menunggu persetujuan dan klik detail, maka akan muncul pengajuan ini yang diajukan oleh staf prodi tersebut. Selanjutnya untuk laporan, apabila pada laporan kas prodi ini kita pilih kas masuk, dipilih dulu kampus mana nih. Prodinya sama, tapi kampusnya yang berbeda. Kampus mana yang ingin dilihat untuk laporan kas masuknya. Ini laporan pemasukan. Klik detail. Nah, ini untuk laporan pemasukan sama halnya dana yang berasal dari baku gitu ya. Jadi ini dana ini sumbernya dari baku. Sama seperti cabang, prodi tidak punya penghasilan atau tidak punya pemasukan di luar, tetapi ini dana yang ditransfer dari baku. Selanjutnya untuk kas keluar, sama juga dipilih kampusnya, misalnya ini kampus Cengkareng. Nah, ini untuk dana kas keluar merupakan laporan pengeluaran dana ya, laporan pengeluaran dana sama seperti sebelumnya. Klik tambah data, misalnya ini kas, misalnya ini dana untuk misalnya kunjungan, dana untuk pembelian kebutuhan seminar misalnya, itu terserah. Kemudian tanggalnya jangan lupa dicantumkan, tanggal 22 misalnya, jumlahnya jangan lupa dicantumkan, misalnya 50.000, dan bukti transaksinya juga jangan lupa ditambahkan. Kita nyari deh kabar yang lain. Simpan. Nah, ini juga untuk prodi pun harus dicek terlebih dahulu oleh SO-nya masing-masing atau SO kampus dengan hal apabila terdapat keliruan di antara jumlah dan bukti gitu ya. Jadi ini harus benar-benar dicek terlebih dahulu sebelum akhirnya di assessment. Nah, seperti biasa close klik assessment. Sudah dicek oleh SO ya. Apabila sudah dicek SO, tidak bisa diedit maupun dihapus. Itu untuk laporan kas prodi. Selanjutnya untuk laporan kas keluar, nah pilih dulu laporan kas keluar. Maka dari itu untuk prodinya sudah ada di sini rekayasa perangkat lunak. Kemudian tinggal pilih kampusnya. Misalnya kampus Cengkareng proses. Ya. Ini berisi dana kas masuk pada kolom debit dan dana keluar pada kolom kredit. Ya. Jadi ini sisa saldo yang ada pada kaprodi. Seperti itu, sama saja seperti cabang. Kemudian klik cetak untuk melakukan melakukan cetak. Nah, ini rekapitulasi pengeluaran dana program studi rekayasa perangkat lunak kampus Cengkareng periode bulan ini, periode bulan April. Ya. Jadi itu untuk laporan dari sisi prodi. Jadi untuk menunya prodi jauh lebih simpel dan sedikit. Selanjutnya untuk panduan, sama isinya panduan singkat dan support, sama juga silakan menghubungi DTI apabila ada kendala, dan terakhir ada menu logout. Baiklah, selanjutnya adalah hak akses ke selanjutnya wakil rektor, di mana Warek ini adalah asesmen pertama apabila ada pengajuan yang tujuannya ke wakil rektor sebelum akhirnya dituliskan ke rektor. Misalnya ini kita gunakan akun. Ya, ini ada
unit bagian Warek 1 gitu ya. Untuk panduan beranda sama seperti sebelum-sebelumnya, beranda cabang maupun prodi sama saja. Selanjutnya untuk wakil rektor juga bisa melakukan pengajuan gitu ya. Nah, untuk wakil rektor untuk pengajuannya nanti dia itu home base-nya di mana gitu. Misalnya tadi Nuraini di Kali Abang. Jadi untuk pengajuan-pengajuan yang bisa dilakukan di kampus Kali Abang. Selanjutnya ada menu histori pengajuan. Karena belum ada pengajuan, jadi seperti biasa wajib melakukan pengajuan gitu ya. Selanjutnya untuk asesmen pengajuan. Nah, Warek juga ini ada pengajuan yang disampaikan oleh Ajis tadi, katanya ini kunjungan studi prodi RPL 1. Nah, si Warek 1 ini berhak melakukan beberapa aksi. Yang pertama adalah revisi, yang kedua adalah tolak jika ingin melakukan penolakan dari pengajuan yang diajukan oleh staf kaprodi, atau melakukan proses untuk melanjutkan transaksi ini untuk diteruskan ke rektor. Misalnya kita kasus ini pada ditolak. Nah, misalnya ditolak harus dijelaskan alasan penolakannya kenapa, gitu ya. Apabila sudah, klik button tolak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian apabila revisi, tambahkan catatan revisinya apa, gitu ya. Nanti si prodi yang mengajukan akan melihat revisinya, apa yang harus direvisi, gitu ya. Pada menu ini kita pilih saja proses ya. Nah, klik proses artinya setelah disetujui oleh wakil rektor 1, kemudian akan diteruskan ke rektor 1. Nah, maka pilih saja teruskan ke rektor. Oke, pengajuan diteruskan ke rektor. Maka sudah tidak ada lagi pengajuan masuk karena pengajuannya sudah diajukan ke rektor, tapi bisa melihat di history atau riwayat ACC pengajuan. Nah, yang barusan ini. Maka klik detail untuk melihat status atau historinya. Maka historinya disetujui oleh Warek dan diteruskan ke rektor. Dan di sini sudah terlihat approvalnya siapa yang melakukan approval dari pengajuan ini. Kita close saja terlebih dahulu. Dan ini berisi seluruh histori pengajuan yang disetujui atau yang masuk ke wakil rektor terlebih dahulu. Kita lihat yang sudah selesai. Nah, kunjungan misalnya ini disetujui oleh Warek, diteruskan ke rektor, disetujui rektor, diteruskan ke Baku, pengajuan disetujui, dana ditransfer ke Baku sampai pengajuan ini benar-benar selesai. Seperti itu. Jadi itu untuk wakil rektor. Jadi dia bisa melakukan pengajuan juga sama seperti ADM, kampus maupun prodi, tetapi dia juga berhak melakukan asesmen pengajuan gitu ya. Seperti yang dilakukan dengan tujuan tadi sebelumnya pada kolom pengajuan ada kan tujuannya ini tadi Warek ya, di sana gitu ya. Selanjutnya untuk wakil rektor itu saja menunya. Kemudian ada panduan sama seperti cabang dan prodi juga support sama isinya, dan logout. Oke, untuk asesmen selanjutnya adalah level rektor. Kita cari yang rektor ya. Misalnya ini. Login seperti biasa. Nah, ini untuk rektor sama ya isinya. Beranda, pengajuan, asesmen pengajuan. Tapi saya akan lebih menyoroti untuk pengajuan yang untuk rektor. Nah, pengajuannya hampir sama seperti buat pengajuan. Nah, ini pengajuan kemana gitu kan ya. Dia kampus mana berdasarkan home base-nya gitu. Sama seperti Warek ataupun cabang untuk pengajuan yang dilakukan oleh rektor. Hanya saja untuk pengajuan rektor ini ada sifatnya yang pengajuannya multi pengajuan.
Nah, multi pengajuan ini biasanya untuk pengajuan yang membutuhkan banyak personil gitu ya. Nah, personilnya misalnya ada 5 orang untuk keperluan berdasarkan surat tugas apa kemana. Kemudian pilih proses. Nah, maka untuk pengajuan atau perjalanan dinas ini NIP-nya akan berulang selama jumlah personil yang diinputkan. Nah, ini untuk pilih pengajuannya misalnya perjalanan dinas atau transportasi. Misalnya kita pilih aja deh biaya perjalanan dinas. Misalnya untuk sewa hotel gitu ya. Nah, ini untuk keterangan pengajuannya misalnya biaya sewa hotel selama 2 hari sebanyak 5 karyawan. Nah, di sini juga dijelaskan jangan lupa misalnya 2 hari kali 350.000 satu kamarnya kali 5 orang. Nah, tanggal diperlukannya jangan lupa diisi misalnya tanggal 21 deh, tanggal 22. Tanggal 22 ya, kita ajukan tanggal 22. Nah, ini tujuannya sudah ada tertera baku. Nah, selanjutnya adalah menginputkan NIP. Menginputkan NIP dari masing-masing karyawan. Misalnya 2019 07 113, 2019 07 115, 2019 07 114, kemudian apa ya? Nah, jangan lupa surat tugasnya juga wajib diupload pada menu ini. Nah, pilih browser, kita cari surat tugas yang formatnya PDF. Misalnya ini deh. Misalnya ini contoh ya. Oke, kita buat pengajuannya, maka otomatis pengajuan ditambahkan. Secara otomatis jumlah pengajuan ini akan ditampilkan sebanyak yang diinputkan gitu, tapi tetap masing-masing gitu ya. Biaya perjalanan dinas ke hotel karyawan biaya 2 hari sebanyak 5 karyawan 5 orang gitu ya. Ini detailnya. Close. Nah, itu untuk pengajuan khusus rektor dengan pengajuan multiple pengajuan. Selanjutnya untuk histori pengajuan ini tampilannya, dan untuk panduan sama, support juga sama. Dan sekali lagi saya jelaskan, saya tekankan khusus untuk rektor ini ada pengajuan yang sifatnya multi atau banyak. Kalau untuk misalnya perjalanan akreditasi dan lain sebagainya, maka cukup diinputkan saja NIP-nya gitu. Itu untuk rektor. Oke, selanjutnya adalah asesmen pengajuan dari rektor. Nah, ini untuk rektor seperti halnya tadi ada pengajuan yang sudah disetujui oleh Parek. Nah, ini ya tadi ya, contohnya dari Ajis misalnya sebanyak 2 juta dan statusnya sudah disetujui oleh Parek. Ya. Disetujui oleh Parek, diteruskan ke rektor. Nah, rektor juga berhak melakukan revisi, melakukan penolakan maupun melakukan proses revisi. Ini untuk dijelaskan revisinya apa gitu ya. Nanti revisinya akan direvisi oleh pengaju pertama, yaitu oleh prodi. Klik revisi apabila pengajuan tersebut harus direvisi dan batal apabila tidak ada revisi. Misalnya kalau misalnya untuk tolak pun harus dijelaskan alasan penolakannya. Ya, jangan lupa dituliskan alasan penolakannya. Oke, selanjutnya ada proses. Nah, ini untuk proses dari rektor. Apabila setelah disetujui oleh rektor, maka pengajuan tersebut akan diteruskan ke baku. Ya, maka pada kasus ini kita ceritanya sudah di ACC oleh rektor, ya. Maka teruskan ke baku. Oke, pengajuan diteruskan ke baku.
Maka di history assessment ini sudah ada statusnya, diteruskan ke baku. Lihat detailnya. Kunjungan studi prodi RPL seperti itu. Pun di prodi, nah, statusnya nanti akan berubah. Di history pengajuan. Nah, statusnya diteruskan ke baku. Kita klik detail untuk melihat riwayat. Seperti itu ya, itu untuk di prodinya. Maka status akan mengikuti sebagaimana tadi pada sistem.